kayak kompetisi yang angkat 7 ya, angkat 7 itu loh, angkat 7 tahun 2010 kan, 17 ya, 16 ya, 16, 10 lupa lah ya pokoknya. Oke, sini tempatnya nih, lihat nih. Ketahuan kan? Nah ini apa? Itu cluenya ya, itu cluenya. Nih nanti kalau kalian pengen tahu nih, come on. Nah ini udah nih orangnya nih. Ada atas siapa nih yang beliau? Halo. Sibuk banget ya. Udah gua DM nih dari minggu kemarin. Jadinya cuma hari ini. Nih kalau mau tahu nih jam berapa nih? Lihat nih, jam berapa nih? Ini jam berapa nih? Gue nggak bohong nih, ini bukan rekayasa atau direncanakan yang kayak youtuber yang lain ya. Iya, jadi sorry banget ya karena memang ya lu paham lah gitu lah. Kalau kalian mau ini, di mana Pak? Itu Instagramnya follow aja. Hendra_Hairok. Tuh. Kalau kalian tahu, kalian pasti tahu dekat Indonesia. Nah ini dia orangnya nih. Nih, salah satu finalisnya nih. Beda rambut lah. Kemarin di TV Dreadlock. Dan sekarang Bang itu baik. Itu kan udah berapa tahun yang lalu Bang, udah 3 tahun lalu ya kan. Hendra Hairok Nah, tetap. Jadi Hendra Hairok itu bukan gimbalnya aja ya. Karyanya semuanya. Asik. Pokoknya gue mau dicukur sama dia. Pokoknya kali gitu ya, terus nanti gue bakal ada beberapa pertanyaan mengenai beliau. Oke? Come on. Nih, tuh lihat tuh, ada fotonya lagi tuh. Tuh, kalian tahu kan nih? Nih yang ini. Nih yang ini nih. Tuh. Ya, itu terus pokoknya, oke? Sip. Ya Pak, Duduk dulu. ya udah. Biar masuk. Oh iya, satu lagi juga itu rumah. Proses sih sama Bang Hendra nih. Ini masternya nih, kalau kalian pernah nonton acaranya 3 tahun yang lalu ya Bang ya. 3 tahun yang lalu pasti kalian kok bisa gitu. Nah ini sekarang nih, orang yang di belakang gue nih lihat nih lagi pakai apron tuh. Nah gitulah, pokoknya ya ikutin terus aja. Nanti gue ada beberapa pertanyaan yang bakal tanya sama beliau. Nah pokoknya situ terus, oke? Jangan di skip ya, jangan lupa. Nah Bang, waktu 3 tahun lalu itu kan Abang kan ikut itu tuh. Nah itu gimana yang acara dekat Indonesia tuh Bang? Nah itu gimana tuh Bang proses audisinya? Dimulai apakah ada yang mencari barber gitu atau Abang mendaftarkan diri sendiri gitu Bang? Oke, jadi saat itu ya, gue cerita awal ya. Fair aja ya. Iya, ceritanya di sini. Jadi saat itu tuh ketika gue sudah pindah di Depok sini, tiba-tiba datang mobil parkir dengan logo Trans 7. Trans 7 itu. Nah, gue kaget kan, gue pikir mau meeting biasa aja. Ternyata dia tanya, ketemu Bang Hendra. Oh iya, saya sendiri. Oh iya, saya cari-cari katanya Bang Hendra dari Blok M ke Senayan gitu. Oh ada apa gerangan, kan gitu kan? Iya, betul. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata dia membawa sebuah informasi tentang sebuah program. Programnya kompetisi itu. Ya, sempet gua tolak sebenarnya. Oh, pernah ditolak? Serius Bang? Iya, karena gua pikir itu sama programnya kayak
program-program belaga ya. Oh, ya itu lagi ya gitu lah ya. Oh, ya kan. Oh, Ternyata ternyata. ini enggak gitu kan. Oh. Gue ditawarin untuk audisi. Akhirnya gue juga tanya juga tuh saat itu kenapa ditawarin tapi gue tetap harus ikut audisi gitu kan. Oh, ini prosedurnya bang semuanya gitu kan. Jadi yang ditawarin itu belum tentu masuk juga. Kalau memang performnya kurang oke, karyanya kurang oke ya nggak masuk gitu kan. Sempet gue tanya siapa sih musuh gua yang sering ada. Iya, serius. Kompetitor gitu. Iya, karena gua kan memang jiwa petarung kan. Asik. Gua Guys, kompetisi. tuh kompetitor. Nah, piala gua kan bukan hanya dari kita. Asik. Ya betul lah, betul. Akhirnya terus ya udahlah. Ayo. Terjadwal lah gua di Kemang untuk audisinya di Kemang. Oh, di Kemang. Iya. Padahal Depok ada. Oh, gitu. Padahal di Depok ada audisi. Terus pas lagi audisi itu bang, itu memang ada khusus yang menilainya atau gimana tuh bang? Ada orang menilainya yang langsung, oh ini potongannya bagus nih gitu, oke gitu, gimana? Ada? Jadi saat audisi itu juga sudah dituntut untuk membuat sebuah karya yang memang kita bisa bebas berekspresi kan, silakan bikin gitu kan. Oh gitu, jadi Iya. bebas, jadi Bebas. dia nggak tes gitu, harus bikin foxhole apa atau gimana gitu, enggak? Akhirnya dia itu dibebaskan, silakan bikin gitu. Terus? Sesuai diri kamu. Oke deh kalau gitu ya. Ya udah, gue bikin yang beda dong tentunya kalau Iya. kita memang biasa kayak gitu kan. Nah, di saat bikin itu sama kayak gini nih, sambil kerja, sambil ditanya-tanya tentang industri ini. Ya mungkin itu gue paham, itu mengetes knowledge gue kali ya. Oke, gitu kan. Jadi itu akhirnya dari audisi itu nunggunya sebulan. Oh sebulan? Sebulan itu. Gue kirain 1 minggu langsung gitu, enggak? Sebulan gitu. Sebulan. Iya. Gitu. Dan sampai akhirnya ya mungkin saat itu gua berkarya, kalau teman-teman audisi gua masih ingat, gua bikin yang betul-betul ekstrim karena mencerminkan karya gua yang beda. Asik, beda tuh guys, harus beda tuh. Iya. Terus waktu itu abang bikin apa tuh bang? Modelnya apa? Modelnya waktu itu gua bawa model cewek. Cewek terus? Oh cewek? Iya. Oh Gua bawa cewek. Tapi ini gua bikin konsep androgyny. Setengah androgyny. cewek, setengah cowok. Terus? Jadi gua sikat sininya. Nanti gua gambarin. Gua kasih foto. Sininya foto. Itu Oh. menarik buat juri mungkin saat itu. Akhirnya ya Wah, kayak gitu. Keren guys, keren guys. Terus? terus ke pas dikabarin gitu lolos. Bilang juga ya, wah lolos dasar karantina. Oh gitu. Terus gimana tuh bang perasaannya pas lagi abang udah ada panggungnya tuh, set panggungnya gimana gitu, apa rasa udah kan nggak disuruh waktu itu apa ya, gue lupa, yang pertama tes pertamanya apa itu bang ya, yang waktu syuting gitunya. Iya, waktu tantangan pertama. Challenge pertama, Challenge pertama itu adalah si miliar cut. Tuh sebenarnya gue nonton tuh. Ngeliat kita lihat model, kita harus samain gitu. Ya namanya gue juga baru di layar kaca, siapapun pasti grogi lah. Pakai grogi guys, pakai grogi. Udah. Iya. Bang sebenarnya abang tuh jadi barber tuh udah berapa lama sih? Kok bisa grogi ya? Bicaranya dengan satu set panggung, lampu, ditonton orang banyak, gitu kan, dan di direct, lu nanti langkahnya ke sini ya. Nah, setting tuh, lu ke sini, di sini ada kamera, jadi kita harus perhatiin itu yang bikin konsentrasi itu pecah. Kalau nyukurnya nggak grogi, tapi kita saat nyukur ini kita harus langkahnya ke sini. Blocking ya, harus ada blockingnya. Itu kan kita belum pernah gitu loh. Ada itu. Guys, harus ada blockingnya ternyata. bikin acara TV tuh blockingnya. Bang, ini belum jawab bang. Yang sebenarnya abang tuh udah berapa lama tuh, terus dari tahun berapa gitu jadi barber nih? Kalau di industri rambut ini potong-potong mulai ngegunting ya. Mulai bener-bener mulai. 2000 2000. ngegunting ya. Tapi kalau masuk sebelum itu karena kan belajar dulu. Iya pasti. Maksudnya
dihitung dari yang belajarnya itu 2000 berarti ya? Iya. Oke. Terus Bang, kan setiap episode tuh kan gue tuh sering nonton tuh. Ada nggak tuh kejadian menarik gitu di balik layar yang kita sama sekali nggak tahu gitu? Apa gitu Bang? Ada cerita nggak? Pas ini bener-bener ini pertama kali guys keluar nih dari pesertanya ya. Ceritanya tidak pernah dipublikasikan. Apa itu Bang? Jadi ya kayak kesel aja gitu, kesel sama teman-teman yang lain. Terus? Jadi aku coba untuk profesional Uh, datang tepat waktu gitu kan. Terus saat karantina gitu kan. Terus gue coba profesional, yang lain itu asal gitu. Nah itu yang kesel sama yang lain gitu kan. Ya gua ngomelin orang ada, ngomelin dia kan, padahal dia bukan siapa-siapa, gua ngapain harus ngomelin. Iya. Gua cuma pengen itu bener aja gitu kan. Iya. Jadi mungkin bisa banyak yang sakit hati sama gua. Tapi saat karantina gitu loh. Karena gua berpikir ini industri harus maju dan kita ini mau dibuat maju. Jadi coba tampilkan sesuatu yang betul-betul bagus gitu. Yang selama nulis itu Bang, buat apa nih? Yang paling yang beberapa yang kontesan tuh yang menurut aku yang paling ini siapa? Tapi jangan sebut nama ya. Ada nggak gitu, inisialnya aja Bang gitu? Paling pokoknya apa aja menurut apa Pak? Kok ini paling ini gitu? Inisialnya aja gitu kontesannya. Dari yang jelek ya. Terserah Abang, mau ngedit jelek ya mau gitu. Cuma pengen tahu aja dari kacamata Abang gitu. Kan kita selama ini ngeliatnya kan cuma dari sisi TV doang kan, kayak gue kan. Jadi menurut Abang ini gimana gitu? Jadi Inisialnya aja gitu. Ya, yang menurut gua paling ngeyel ya. Panggil. Nah, itu. Inisialnya V. Ya. Gue tahu itu siapa. Itu Gak mau ngeyel. sebut, kayak cari sendiri aja. Itu susah banget dibilangnya. Gitu. Goblok itu. Oh. Iya. Terus yang paling ngocol gitu kan, yang apa ya, tambeng juga, itu Oh iya, gue tahu siapa. Terus yang paling sok cool gitu Nah, Soko ya, sama Soko. sok cool, aduh. Nggak, inisialnya aja, gue nggak tahu. Biar Pada pada nggak tahu dia beneran cool apa emang dia nggak ada isi gitu. inisialnya kan Bang? Iya. Atau kotanya deh, kotanya deh. Wah, ketahuan juga ya. Oh jangan, nggak mau ya, udah deh. Tapi yang paling keren buat gua ya J lah J. Nah, menurut gua paling keren. Gue tahu siapa sih. Tapi gue nggak mau sebut guys. Sorry ya. Fred. Oke. Tadi Siap. Bang, halo Pet terus. Ya, Hello Vet yang emang bikin, Gua bikin, terus yang hand design yang gambar Batman itu. Pet ya, gue tahu itu. Gua harus dandanin akhirnya juga. Itu yang paling berkesan. Tapi yang buat gua paling ngerasa ini aneh banget dan sesuai banget ketika yang terakhir itu gua pilih satu model dan itu ternyata gua nggak sengaja loh. Tapi gue dapet yang ekstrim banget. Dan gua bisa. Makanya gue liat, wah ini keren banget nih si Abang Hendra nih Mama. Jujur ya Bang, ini bukan peres Abangnya. Abang yang gue favoritin loh daripada yang lain. Thank you. Serius guys. Gue bukan apa kayak peres atau menjilat.
kepala gue kan. Terus ke kepala gue. Apaan? Fokusnya ke kepala gue ya. Bang, sekarang kesibukannya apa nih bang? Jadi kalau sekarang kesibukannya hampir nyaris sama teman-teman yang lain yang Ah. seperti karena ya kita semua tahu lah Ya. di global ya. Hmm. Sama kayak yang lain, kadang calling of host gitu kan, ya terus kebanyakan di rumah sih. Oh, iya, iya. Sebelumnya kan cerita gua ya tour Indonesia Asik, gitu. di Indonesia guys tuh. Udah kemana aja nih bang? Indonesia, Jawa itu udah Jawa kelar, ya. Udah pastilah Jawa mah. Jadi Jawa Barat nih. Ah. Malam sih gue baru dari Karawang. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi terus kemarin itu sebelum pandemi itu jadwal udah mau ke Indonesia bagian timur sebenarnya. Udah ada jadwalnya. Cuman yang pertama di cancel, diundur, habis diundur di cancel. Oh udah. Besok. Iya pandemi udah nggak bilang kapannya gitu. Terus abang tuh sebenarnya masih ngajar nggak sih bang? Ngajar atau jadi instruktur gitu? Ya jadi kalau gua ngajar itu, Ah. gua by demand, by permintaan. Jadi gua Permintaan. nggak iklan yang gimana kayak school lain. Karena gua juga tahu diri kesibukan gua yang kadang tidak bisa intens ngajar gitu kan. Kecuali gua nggak ada kegiatan di luar, baru gua buka kelas. Oh gitu. Iya. Oke, aku mau tanya ya dulu ya. Tanya deh apa deh? Selain gua ya, Ah. kan katanya tadi sempat ngikutin The Cuts tuh. Selain gua, siapa favorit? Siapa ya? Paling abang doang sih tahu. kan selain Wah, peres gue ketahuan banget peresnya ya. Siapa ya? Oh Danu. Oh, Danu. Gue sebut lagi namanya boleh kan? boleh lah, boleh. Danu sih gue favorit juga abang sama Danu. Udah gitu Oh. aja. Yang lainnya mah ya sudah lah gitu. Danu nih salah satu fans lo, udah dicobain belum? Nanti Belum. pasti didatengin kalau misalkan ada waktu beliau nih. Tapi jam juga di Cirebon. Kalau lagi di Jakarta aja. Tuh, kalau Danu nanti main ya ke Jakarta ya. Kita ketemu. Nah, terus yang Pak, lo nggak usah disebutin, lo inisialnya tahu nggak gitu? Nah, kenapa? Yang bikin kayaknya nggak layak di situ. Ya yang pasti yang maaf ya yang mas sebut aja. Yang dari Bali. Udah gitu aja. iya. Dari Bali. Yang laki-laki yang pertama yang dieliminasi tapi bukan yang maaf yang dari Bali itu gue bilang. Udah gitu doang sih yang menurut gue masih gue bilang. Julu, kawan. Ayo orang bukan ini. Kan gue nggak nyebut namanya.
Bang, kan ada tuh kan kita banyak tuh istilahnya istilah model tuh kan. Gue bingung tuh sama ya selama ini tuh ngedengar yang lain tuh undercut. Tapi dia pikir tuh undercut itu sebenarnya itu kan middle fat kan, atau high fat gitu. Tapi orang-orang tuh masih ngomong itu undercut tuh gimana tuh bang? Menurut abang tuh bingung kan antara undercut. Sering kalau gue potong rambut kan sebelah, bang kita undercut dong. Tapi pas gue istilahnya merhatiin kan, ngelirik samping ke kanan kan, ternyata itu high fat. Oh iya. Jadi undercut itu di video gue sebenarnya sudah ada ya. Oh iya, gue juga ada channel YouTube. Nah tuh, jangan gue lupa tuh, channel YouTube-nya ada tuh bro. Kalian guys ada di mana bang? Channelnya Hendra Hero tuh sama apa kan bang ya? Jangan beda sama Instagram ya. Hendra Hero Di channel YouTube gue udah kasih tapi nggak apa-apa. Jadi antara undercut untuk di rambut itu bukan under di bawah, dia langsung di dalam. Jadi model-model rambut undercut itu sebenarnya model-model rambut memben tuh, yang di sininya habis. Nah iya itu terlepas dari mau fade, taper itu terserah. Yang penting intinya undercut itu dipotong yang di dalam rambut. Nah gitu. iya. Jadi atasnya itu sebenarnya nggak perlu dipotong gitu. Jadi undercut maksudnya potong yang di dalam gitu. Nah itu bang, gue bingungnya tuh pas gue lihat gue sebelah, kok itu malah model yang high fat yang belah samping gitu. Gue jadi pengen ketawa, pengen ngomong tapi takut so tau gitu. Jadi sebenarnya gue justru senang nih kalau ada tamu-tamu yang kritis gitu. Jadi itu yang membuat gue mungkin sampai sejauh ini gue paham banget dari model rambut, teknik segala macam, karena awalnya ketemu tamu-tamu kayak lo sebenarnya harusnya lo omongin kalau ini nggak gini nggak gitu, itu nggak apa-apa. Itu untuk ngedongkrak si barber itu belajar lebih tinggi lagi, lebih giat lagi gitu kan. Intinya kan kayak lo kan customer, itu kan itu berarti masuk ke jasa gitu kan. Jasa adalah konsultasinya. Ketika sebuah konsultasi lo belum bisa nerima nih, lo boleh protes, lo boleh komplain. Iya bener juga sih. Oh iya dong. Gitu. Terus ada lagi tuh bang, kita kan kalau misalnya mau ngomong pengen Vauxhall tuh ya kan. Kalau di bahasa Inggrisnya kan Vauxhall yang agak mirip sama Mohawk kan, tapi kan ya, cepak biasa gitu Mohawk. Kita nyebutnya tuh orang-orang kita tuh nyebutnya Mohawk. Lucu pengen ketawa gitu kok. Antara Mohawk sama Mohawk, ini beneran serius Mohawk sama Mohawk? Ya jadi itulah fungsinya lo harus selektif ya kalau kita memilih sebuah barbershop dan seorang barber juga gitu kan. Dan seandainya memang itu lebih paham juga tentang model rambut dibanding si barbernya, itu juga boleh sharing tuh sama si barber. Barber juga. Ini sebagai barber ya, gua ngomongin ya. Ketika lo menjadi seorang barber, itu tanggung jawabnya besar kepada customer gitu kan. Untuk semua hal mengenai leher dia sampai ujung rambutnya dia. Jadi itu harus kuasain bisa. Jangan sampai lo ketemu ini nih customer kayak gini nih, lo malu gitu kan. Lebih pintar customer-nya daripada barbernya. Itu yang saving gel itu. Oh, Aja lu gitu. Rizal guys, Rizal. Agak. Rizal. Masa gua kalah mandi nanti aja tahu. Come on guys. Bang, ada pertanyaan lagi nih bang. yes. Nih, menurut abang nih, kita potong rambut itu ke barbershop itu
pengen rapi atau pengen ganteng? Coba kalau menurut abang gimana? Satu, tentunya pengen keren ya. Pengen Karena keren. ada orang yang nggak mau rapi loh. Iya kan? Iya pasti ada. Yang rambut gondrong jangan tipis mas atau jangan pendek-pendek mas. Otomatis ya nggak rapi sih gitu. Sebenarnya kesan dia itu masih gondrong. Jadi pada intinya datang orang ke bagusnya pengen keren. Keren. Oke. Jadi jangan menjanjikan sini gue bikin ganteng lu. Aduh, itu mah. Ya itu pasti luar, pasti image orang tuh pasti, gue pengen ke barbershop ini ya biar ganteng. Nah itu kayak gitu luar. Salah itu. Asik. Itu jangan sampai terjadi itu begitu. Banyak kayak gitu bang. Tapi buat gua ya, barber yang ngerasa ini adalah profesi yang gua bangun dari hati, tentunya gua harus jujur. Kalau gua nggak bisa bikin orang ganteng. Lah. Iya, urusannya itu urusan di muka. Kalau ganteng kan, Tuh guys. iya operasi plastik tuh. Berarti lu datangnya ke klinik. Itu. Gitu. Bang, ada lagi pertanyaan satu lagi nih, terbesit nih. Menurut abang nih, ada nggak cerita gitu menarik gitu? Misalnya orang tuh pengen potong rambut ini, kayak tadi yang gue bilang kan undercut ternyata high fat gitu. Dia bilangnya gini, tapi ternyata misalnya potongan rambut itu kayak gitulah pokoknya ya, misalnya undercut ternyata tuh high fat gitu. Pernah nggak bang terjadi seperti itu? Itu abang gimana tuh misalnya menanggapinya gitu? Ya, jadi kalau dari diri tuh kayak gua suka bilang kalau kita mau eksekusi rambut orang, konsultasi itu harus betul-betul deal di awal, gitu kan? Makanya persepsi antara barber dan customer harus sama dulu. Undercutnya customer, undercutnya gua pasti beda. Ya. Ini harus diedukasiin dulu nih. Kalau dikasih tahu nih, oh ya, sampai betul-betul dia paham baru gitu. Jadi alhamdulillah aku nggak pernah ketemu yang salah gitu. Salah potong ya. Salah potong. Mintanya itu tapi ternyata ini gitu. Iya. Oh gitu. Tuh guys, kalau kalian lebih baik konsultasi dulu sebelum potong rambut. Jadi jangan tiba-tiba gue salah nih potong rambut nih. Berkebanyakan gitu bang. Iya. Gue salah potong rambut. Perasaan itu potongan rambutnya kayak gitu-gitu aja gitu. Pernah kan cerita teman gitu kan, dia beda misalnya ke temannya sebelahnya gitu kan, temannya langganan dia tuh gak masuk hari ini gitu. Jadi ke temannya dia temannya sih udah tahu gitu modelnya gini. Ternyata pas dia pulang dia misalnya pengen komplain gitu, kok nggak sama, hampir sama tapi nggak agak beda gitu dirinya gitu. Nah itu masalah mungkin sugesti aja. Iya sugesti sih sebenarnya tuh sugesti guys. Pasal temen gue tuh potongannya emang gitu. Modelnya emang gitu ya. Gitu. Iya makanya bingung jadi. Jadi antara customer dengan customer, barber dengan barber, makanya ketika dulu buat bahan mental penjurian itu kenapa sih harus attitude gitu? Nah itu tuh guys Attitude itu. sebagai barber gitu kan, sesama profesi, terus bagaimana kita ngasih tahu misalkan lu salah gunting nih, terus tiba-tiba lu gunting gimana nih? Nah itu. Itu nggak bagus banget. Jadi mungkin kita bilang mungkin lo komunikasi kurang. Jadi jangan sampai kita ngejelekin barber lain itu. Nah itu boleh. dia. Bingung, gue juga bingung. Perasaan modelnya gitu-gitu aja masih. Iya, ya gitu. Makanya gua membuat sebuah guntingan yang disukai, gitu kan, yang sebetulnya tadi gua di awal gua bilang lama banget gua nggak bikin seperti ini. Lama ya. Tapi gua harap lu suka. Ya oke. Oke sih bener sih bang. Bener tuh. Tuh bener kan guys tuh. Udah bener sih guys, bener. Iya, siap. Sip.
Nih guys, nih ya, nih hasilnya nih, hasilnya nih, tuh, kan, bagus kan? Nah, ya iya dong nih lihat nih, dekat Indonesia nih gambarnya nih, tuh gambarnya tuh gambarnya tuh, liatin tuh, tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen potong rambut sama ini nih, beliau, gimana bang? Gimana jalannya? Oke. Jadi udah lihat terusan gua dikerjain sama. Dikerjain guys, dikerjain. Luar biasa. So kalau misalkan mau potong sama gua silakan appointment di gua bisa DM di Instagram. Tuh, dia bisa lihat gimana? Highrock. _Hero tuh ya. FB-nya juga ada, FB ya. Highrock. YouTube-nya juga ada. Hendra Highrock. Dan jangan lupa subscribe nih orang antik di mana dia coba untuk anti mainstream dengan model gaya rambut. Gue salut sama dia. Asik. Thank you ya. Thank you banget ya. Ini hasilnya nih guys tuh. Tuh. Dadah, sampai ketemu lagi ya di beberapa video selanjutnya. Oke, dadah.